Gang itu sempit, gelap, dan hanya cukup dilalui satu motor. Dalam sekali jalan, udara malam terasa pengap, bercampur bau got yang mengendap entah sejak kapan. Di Yu Chang Gang berdiri sebuah rumah besar dengan papan nama sederhana, Kos Putri Damai Tulisan. Cat putihnya mulai pudar, tapi entah kenapa kos itu selalu penuh. Tidak peduli berapa banyak kos lain di sekitar situ yang menawarkan harga lebih murah atau fasilitas lebih bagus, kos ini tak pernah kekurangan penghuni. Malam itu, hujan baru saja reda, jalanan masih basah dan memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Seorang gadis bernama Sari berdiri di depan gerbang besi kos tersebut, membawa koper kecil dan tas ransel. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya berbinar. Ia baru pindah ke kota ini untuk bekerja di sebuah minimarket, dan kos ini adalah satu-satunya yang menerima penghuni baru tanpa harus menunggu lama. Silakan masuk. Suara berat dan pelan itu datang dari seorang wanita tua yang tiba-tiba muncul di balik pintu gerbang. Tubuhnya agak bungkuk, kulitnya keriput, dan matanya sayu seperti tidak pernah tidur. Dialah Bu Sumi, pemilik kos. Sari melangkah masuk. Halaman kos terasa aneh, suasananya seperti terlalu sunyi. Padahal ada belasan kamar di sana. Tidak ada suara tawa, tidak ada bunyi televisi, hanya suara tetesan air dari talang bocor. Bu Sumi mengantarkan Sari ke kamarnya. Kamar nomor 6, di lantai 2, katanya sambil menyerahkan kunci saat menaiki tangga. Sari merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari balik pintu-pintu kamar lain, tapi setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Kamar 6 berada di ujung lorong. Cat pintunya mengelupas, dan di gagang pintu terdapat noda hitam seperti bekas terbakar. Saat Sari membuka pintu, aroma lembab langsung menyeruak. Kamarnya sederhana, hanya ada kasur busa tipis, meja kecil, lemari kayu tua, dan sebuah jendela yang menghadap tembok rumah sebelah. Malam itu, Sari membereskan barang-barangnya, tapi saat hendak tidur, ia mulai mendengar suara aneh. Tok, 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 seperti suara ketukan pelan dari dalam lemari. Awalnya, ia pikir itu tikus, tapi ketika ia membuka lemari, tak ada apa-apa, hanya tumpukan kayu lapuk di sudutnya. Ia mencoba memejamkan mata lagi. Tok, tok, tok. Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas dan seperti berpindah ke arah dinding belakang kasurnya. Sari mulai merasa tidak nyaman. Ia bangkit, menyalakan lampu, dan mencoba mencari sumber suara. Namun, lorong di luar kamar justru terlihat gelap total. Lampu lorong yang tadi menyala kini padam. Saat ia kembali menutup pintu, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah bekas goresan panjang di daun pintu bagian dalam. Goresannya dalam, seperti dicakar sesuatu, dan ada bercak merah kecoklatan yang sudah mengering. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, sebuah bisikan terdengar tepat di telinganya. Jangan di sini. Sari terlonjak. Ia berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menguatkan diri. Mungkin ini hanya halusinasi karena lelah. Tapi malam itu, tidurnya tidak nyenyak. Ia terus bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang gadis muda duduk di sudut kamar 6 dengan wajah membiru dan mata yang melotot ke arahnya. Bibir gadis itu bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang sama berulang kali. 1 tahun, 1 nyawa. Sari terbangun dengan keringat dingin dan baru sadar kalau ia terbangun bukan karena mimpi, tapi karena suara ketukan itu kembali. Terdengar kali ini lebih keras dan datang dari dalam kasur tempat ia berbaring. Pagi itu, Sari terbangun dengan kepala berat. Ia masih mengingat mimpi semalam, juga suara ketukan dari dalam kasur yang membuatnya nyaris tak bisa tidur. Tapi ketika ia mencoba memeriksanya pagi-pagi, suara itu sudah hilang. Saat membuka pintu, kamar
Ia melihat lorong sudah terang, tapi terasa dingin, seperti AC menyala. Padahal kos ini tidak punya fasilitas AC di lorong. Beberapa penghuni lain lewat sambil menatapnya cepat, lalu memalingkan wajah. Sari mencoba tersenyum, tapi mereka hanya menjawab dengan anggukan singkat. Ada rasa oneh, seperti semua orang di kos ini menjaga jarak, bukan karena tidak ramah, tapi karena takut tidak berumum. Sari berkenalan dengan seorang penghuni lama bernama Mira, gadis berambut pendek yang tampak pendiam. "Kamu di kamar berapa?" tanya Mira sambil memotong roti. "Kamar 6, jawab Sari. Tangan Mira langsung terhenti. Pisau mentega yang ia pegang bergetar sedikit. Ia menatap Sari lama, lalu menunduk. "Kalau malam, jangan matikan lampu. Dan kalau dengar ketukan, jangan dibelus." "Sorry, Tedium." Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi Mira sepat-sepat pamit dengan alasan harus berangkat kerja. Malam kedua hari itu Sari pulang agak larut. Hujan turun deras dan listrik sempat padam. Begitu masuk ke kamarnya, suasana langsung terasa berbeda. Udara di dalam kamar dingin menusuk. Napasnya sampai terlihat seperti uap. Ia ingat pesan Mira, jadi ia menyalakan lampu meja dan tidak mematikannya. Tapi tengah malam, suara ketukan itu kembali. Tok, tok, tok. Kali ini bukan hanya dari kasur, tapi juga dari lemari. Bahkan pintu lemari bergetar pelan, seperti ada yang mencoba keluar dari dalam. Sari membeku. Ia mencoba pura-pura tidur, tapi rasa penasaran bercampur takut membuatnya menoleh. Dari celah lemari terlihat sesuatu yang tidak seharusnya. Ada jari-jari, tangan pucat dengan kuku panjang menghitam, merayap keluar perlahan. Sari langsung menarik selimut menutupi wajahnya. Tapi di balik kain itu, ia mendengar bisikan yang sama seperti semalam. 1 tahun, 1 nyawa. Tiba-tiba, lampu meja padam sendiri, gelap total. Dalam gelap itu, ia merasakan kasurnya turun sedikit, seperti ada seseorang yang duduk di ujung kaki. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, sesuatu bergerak merayap di atas kasur mendekatinya. Napas dingin menyentuh telinganya. "Giliranmu." Sebentar lagi. Keesokan paginya, Sari langsung mencari Mira di dapur. "Mira, tolong jelasin apa yang sebenarnya terjadi di kamar 6. Mira terlihat ragu, tapi akhirnya ia bicara dengan suara pelan. "Bu Sumi, dia nggak cuma nyewain kos. Dia punya perjanjian. Setiap tahun, 1 penghuni harus jadi tumbal, biar kos ini terus penuh." Korbannya selalu meninggal sendirian di kamarnya. Wajahnya membiru. "Tahun lalu, itu penghuni kamar 6. Sari merinding. "Terus, kenapa aku ditempatin di sana?" Mira menelan ludah lalu berbisik, "Karena waktunya hampir tiba, dan bulan ini adalah waktunya tumbal baru." Sari merasa darahnya berhenti mengalir. Kata-kata Mira bergema di kepalanya. Tiba-tiba, dari arah lorong, terdengar suara langkah pelan mendekat. Mereka berdua menoleh. Bu Sumi berdiri di ambang pintu dapur, tersenyum samar. Tadi malam tidurnya nyenyak. "Sari?" tanyanya, dengan nada yang terlalu manis untuk terdengar tulus. Sari hanya bisa terdiam. Tapi entah kenapa, di balik punggung Bu Sumi, ia seperti melihat bayangan gadis berwajah membiru, menatapnya dari ujung lorong. Hari itu, Sari mencoba mencari alasan untuk keluar dari kos. Seharian, ia bekerja lembur di minimarket agar bisa pulang larut malam, berharap rasa lelah bisa membuatnya langsung tertidur tanpa memikirkan suara ketukan atau bisikan itu. Namun, saat ia membuka gerbang kos, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu lorong meredup seperti bohlam kehabisan tenaga. Dan saat melewati lorong menuju kamarnya, Sari merasa ada yang mengikuti dari belakang. Ia menoleh cepat. Kos itu sepi.
Begitu masuk ke kamar 6, ia langsung mengunci pintu dan menyalakan semua lampu-lampu meja, lampu utama, bahkan lampu di kamar mandi. Tapi entah kenapa, bayangan-bayangan di dinding tetap terlihat lebih pekat, seolah lampu tidak mampu mengusir kegelapan sepenuhnya. Tengah malam pukul 2 pagi, Sari terbangun karena suara ketukan itu lagi. Tok, tok, tok. Kali ini suara datang dari arah jendela, padahal jendela itu menghadap tembok rumah sebelah. Tak mungkin ada orang di luar sana. Dengan tangan gemetar, Sari mencoba mengintip dari celah gorden, dan di sana ia melihat wajah pucat seorang gadis menempel di kaca jendela. Mata gadis itu melotot, hitam pekat tanpa bola mata. Bibirnya membiru, sedikit terbuka, dan dari mulutnya menetes air yang gelap seperti darah yang sudah menghitam. Sari mundur ketakutan, tapi tiba-tiba suara ketukan terdengar lagi, kali ini dari pintu kamar. Tok, tok, tok. Pelan tapi teratur. Siapa? Suara Sari bergetar. Tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti, tapi gagang pintu berputar perlahan, padahal kuncinya masih terpasang dari dalam. Suara gesekan besi itu membuat bulu kuduknya meremang. Lalu terdengar suara napas dari celah bawah. Napas berat, basah, seperti orang sekarat. Giliranmu. Kimangkiolan tiba-tiba, semua lampu di kamar padam sekaligus. Gelap total. Dalam gelap itu, Sari mendengar suara langkah mendekat bukan dari luar pintu, tapi dari dalam kamar. Ia memundurkan badan ke sudut ruangan, tapi kemudian ada sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan kakinya. Saat ia menunduk, ia melihat tangan pucat itu lagi, merayap dari bawah kasur. Sari menjerit, tapi tubuhnya seperti lumpuh. Dari bawah kasur, perlahan keluar sosok gadis itu. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, kulitnya kebiruan, dan matanya hitam penuh. Lehernya miring tidak wajar, seperti patah. Arwah itu merangkak ke arahnya. Setiap gerakan diiringi bunyi krek, krek, tulang yang bergeser. Ketika wajah mereka hampir berhadapan, gadis itu tersenyum. Senyum yang aneh, terlalu lebar hingga sudut bibirnya robek. 1 tahun. 1 Lalu ia berbisik di telinga Sari dengan suara yang membuat telinga terasa dingin beku. Kalau kau tidak mau, seseorang yang dekat denganmu akan mati menggantikan. Pagi yang aneh. Sari terbangun pagi-pagi di lantai kamarnya. Lampu menyala seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Ia mencoba meyakinkan dirinya kalau itu hanya mimpi buruk. Tapi ketika ia keluar kamar, Mira berdiri di lorong dengan wajah pucat. Malam tadi, aku lihat dari celah pintu kamarmu, ada yang masuk. Tapi itu bukan manusia. Sorry, tersekat. Sebelum ia sempat bertanya, terdengar suara panggilan dari halaman kos. Busumi sedang tersenyum ke arahnya, memanggil dengan nada lembut. Sari, ikut saya sebentar. Ada yang harus kita bicarakan soal aturan di kos ini. Dan di saat itu, Sari tahu malam keempat mungkin akan menjadi penentuan hidup atau matinya. Pagi itu, matahari terasa redup, meski langit tak sepenuhnya mendung. Udara di dalam kos begitu dingin, seperti ada sesuatu yang menyerap hangatnya suasana. Busumi memanggil Sari ke ruang tamu. Ruangan itu terasa tua, dipenuhi perabotan kayu gelap, dan di sudutnya tergantung foto-foto lama penghuni kos, semuanya perempuan. Tersenyum kaku, Sari duduk dengan gugup. Sari, kata Busumi dengan nada pelan tapi menusuk. Kamu sudah tahu kan, kamar yang kamu tempati bukan kamar biasa? Sari tidak menjawab. Kos ini selalu penuh. Itu bukan kebetulan. Ada perjanjian yang harus dijaga, lanjut Busumi sambil menatap salah satu foto di dinding. Setiap tahun, 1 nyawa harus diberikan. Tumbal itu menjaga rezeki kami.
dan membuat kos ini tidak pernah sepi. Napas Sari tercekat. Jadi, aku yang akan. Bu Sumi tersenyum tipis. Tidak harus kamu, kalau kamu tidak mau. Sorry, menatapnya bingung. Maksudnya, Bu Sumi memiringkan kepala sedikit, seolah sedang menawarkan sesuatu yang menggiurkan. Tumbal itu boleh diganti, tapi syaratnya penggantinya harus seseorang yang kamu kenal, dan dia harus menginap di kamar 6 sebelum bulan ini berakhir. Jantung Sari berdegup kencang. Kalau kamu tidak bisa, arwah itu akan mengambilmu. Dan kalau dia menginginkan, dia juga bisa mengambil lebih dari 1 nyawa. Penglihatan malam hari malam itu, Sari tidak bisa tidur. Kata-kata Bu Sumi terus terngiang. Ia mencoba berpikir rasional, tapi setiap kali menutup mata, wajah gadis berwajah biru itu muncul. Sekitar pukul 1 dini hari, lampu kamarnya mulai berkedip. Suara ketukan terdengar. Kali ini bukan pelan, tapi keras dan cepat. Tok, tok, tok. Pintu kamar bergetar, lalu terbuka sendiri meski sudah dikunci. Di ambang pintu berdiri sosok gadis itu. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi dari sela rambut, matanya terlihat menatap tajam ke arah Sari. Ia masuk perlahan, merangkak di lantai seperti binatang. Suara tulangnya krek-krek terdengar jelas di setiap gerakan. Ketika ia mendekat, Sari merasakan udara di sekelilingnya membeku. Bibir gadis itu bergerak tanpa suara. Lalu tiba-tiba, Sari melihat sesuatu. Ia berada di dalam kamar 6, tapi suasananya berbeda, lebih kumuh, lebih gelap. Di sudut kamar, gadis itu duduk sambil memeluk lutut, menangis. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dan Bu Sumi masuk, membawa semangkuk air. Gadis itu meminumnya, lalu mulai kejang, bibirnya membiru. Sari tersentak. Penglihatan itu hilang. Kini gadis itu sudah ada tepat di depannya, membisikkan kalimat yang sama. Kalau bukan kamu, berikan dia, atau aku akan mengambil semua. Tekanan yang meningkat keesokan paginya, Sari mendapati Mira duduk di tangga dengan wajah pucat. Malam tadi, aku dengar ketukan di kamarku juga, kata Mira pelan. Itu gak pernah terjadi sebelumnya. Sari mulai mengerti arwah itu tidak lagi hanya mengincarnya. Dia mulai mengganggu penghuni lain, mungkin untuk mempercepat tumbal. Bu Sumi, yang entah dari mana tiba-tiba muncul di lorong, menatap Sari dengan tatapan penuh arti. Waktumu tinggal 4 malam lagi. Sari merasa seakan seluruh dunia menutupinya. 4 malam untuk memutuskan mengorbankan dirinya atau menyeret orang lain masuk ke neraka yang sama. Dan malam ini, tanda-tanda bahwa arwah itu semakin lapar mulai terasa. Hari-hari setelah pertemuan dengan Bu Sumi terasa seperti berjalan di atas jurang. Sari tak pernah benar-benar tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara ketukan itu datang kadang dari pintu, kadang dari bawah kasur, dan kadang dari arah lehernya sendiri, seperti tulang yang diketuk pelan. Penghuni kos pun mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. 2 kamar di lantai bawah sudah kosong, tapi bukan karena mereka pindah, melainkan karena mereka menghilang begitu saja. Barang-barang mereka masih ada, tapi orangnya lenyap. Malam kelima dari akhir pukul 11 malam, listrik padam. Jalap gelit meliputi seluruh kos. Sari mencoba tetap tenang, menyalakan ponselnya sebagai senter, tapi cahaya ponsel hanya membuat kegelapan di luar lingkarannya terasa lebih pekat. Tok, 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 tok. Suara ketukan itu terdengar dari banyak arah sekaligus pintu, jendela, bahkan dari dalam lemari. Sari menutup telinganya, tapi ketukan itu justru terdengar di dalam kepalanya. Semakin cepat, tiba-tiba ponselnya mati tanpa alasan. Dan saat matanya menyesuaikan diri dengan gelap, ia melihat siluet seseorang berdiri di sudut kamar. Tubuhnya kaku, kepala miring,
dan matanya berkilat samar. Sari kenal wajah itu Maira, tapi Mira terlihat salah. Wajahnya pucat, bibir membiru, dan ketika ia bicara, suaranya bukan suara manusia. Kalau kau tak memilih, kita semua akan mati. Mira lalu berjalan mundur, dan tubuhnya menghilang menembus dinding seperti kabut. Hari ketiga, sebelum tenggat keesokan paginya, Sari mencari Mira. Tapi salah satu penghuni mengatakan, si Mira, dia nggak kelihatan sejak tadi malam. Sorry, merasakan ketakutan yang lebih besar. Ia mulai curiga kalau arwah itu sudah mengambil Mira bukan sebagai tumbal, tapi sebagai peringatan. Pusumi muncul di lorong, memandang Sari dengan tatapan tajam. Kalau kau pikir kau bisa mengulur waktu, kau salah besar. Dia sudah mulai lapar. Malam ketiga, dari akhir hujan turun deras. Air menetes dari atap ke lantai lorong, menambah dingin yang sudah menusuk. Sari mengunci pintu kamar, menyalakan semiwa dan duduk di sudut sambil memegang gunting senjata kecil yang bahkan ia tahu tak akan berguna melawan hantu. Pukul 2 dini hari, udara di kamar membeku. Lampu mulai berkedip. Dari cermin kecil di meja, Sari melihat sesuatu bergerak di belakangnya. Ia menoleh kosong, tapi saat ia menatap cermin lagi, ada wajah gadis berwajah biru itu tepat di belakangnya. Tersenyum lebar, lampu mati, sesuatu meraih. Cengkraman itu kuat dan dingin, meninggalkan bekas seperti lebam. Malam berikutnya, kau harus memilih. Sari tahu, besok malam adalah malam penentuan. Entah ia menyerahkan seseorang untuk mati, atau ia sendiri yang akan diambil. Tapi, siapa yang akan ia seret ke neraka ini? Dan, apakah ia punya hati untuk melakukannya? Hari itu langit gelap. Sejak pagi, awan hitam menggantung rendah, membuat udara di gang menuju kos terasa sesak. Sari berjalan pulang dengan langkah gontai, merasa seolah setiap napasnya semakin berat. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir. Malam di mana ia harus memilih, mengorbankan seseorang yang ia kenal, atau menyerahkan dirinya sendiri. Begitu sampai di kos, suasananya lebih sunyi dari biasanya. Lorong kosong, pintu-pintu kamar tertutup rapat, bahkan suara TV atau radio pun tak terdengar. Bu Sumi sudah menunggunya di halaman, berdiri di bawah payung hitam meski hujan hanya gerimis. Tatapannya menusuk. Sudah siap? Tanyanya singkat. Sari mencoba menahan gemetar. Kalau aku nggak pilih siapa-siapa. Bu Sumi tersenyum, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Kalau begitu, dia akan mengambilmu. Don't call. Dia sedang marah. Dia akan mengambil lebih dari satu. Awal malam pukul 11. Sari duduk di tepi kasur, menatap pintu kamar yang terkunci. Gunting yang dulu selalu ia genggam, kini tergeletak di lantai ia. Tahu itu sia-sia. Ketukan pertama datang lebih cepat dari biasanya. Tok, tok, tok. Bersamaan dengan itu, lampu kamar mati. Lorong di luar pintu pun sunyi, seolah seluruh kos ditelan kegelapan dari bawah pintu. Asap tipis merayap masuk, dingin dan berbau anyir. Perlahan, asap itu membentuk siluet tubuh seorang gadis. Sari mundur ke sudut kamar, tapi arwah itu tetap mendekat. Wajahnya pucat membiru, matanya hitam pekat, lehernya miring patah. Waktumu habis, bisiknya. Pilihan terakhir arwah itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke dada Sari. Kau atau seseorang yang kau bawa kemari malam ini. Sari terdiam. Ia tidak membawa siapapun. Ia tidak sanggup. Tidak ada, jawab Sari lirih. Gadis itu tersenyum miring. Kalau begitu, semua. Tiba-tiba suara jeritan terdengar dari kamar lain. 1, 2, lalu banyak suara sekaligus. Suara pintu dibanting, barang pecah,
Langkah kaki yang berlari panik di lorong. Sari mendengar teriakan seorang penghuni, lalu suara itu terputus mendadak. Seperti dicekik. Pintu kamarnya terbuka lebar, meski ia yakin sudah menguncinya. Dari luar, lorong dipenuhi bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat, menyeret tubuh-tubuh penghuni keluar dari kamar mereka. Di tengah semua itu, Bu Sumi berdiri dengan tenang, memandangi kekacauan seperti seseorang yang menonton pertunjukan. Sesekali bibirnya bergerak, seperti membaca doa atau mantra. Akhirnya arwah gadis itu kembali menatap Sari. Kau bisa menghentikan ini kalau kau mau mengambil perjanjiannya. Sari menggeleng. Ia tidak mau menjadi bagian dari itu. Maka gadis itu mendekat, meraih wajah Sari dengan tangan dingin. Dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya pagi itu, kos kembali seperti biasa. Penuh, ramai, dan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seorang gadis baru datang, menyeret koper menuju pintu gerbang. Bu Sumi menyambutnya dengan senyum hangat. Kamar 6 kosong, katanya lembut. Cocok untukmu. Di jendela kamar 6, ada sosok perempuan berdiri diam. Wajahnya pucat dan membiru, matanya hitam pekat, tapi ada senyum samar di bibirnya. Itu Sari. Sekarang, dialah penghuni baru yang akan menunggu. Tumbal berikutnya. Bertahun-tahun sebelum kos itu dibangun, lahan di ujung gang sempit itu adalah rumah tua peninggalan orang tua Bu Sumi. Rumah itu sering dikunjungi dukun dan orang-orang yang mencari pesugihan. Waktu itu, Bu Sumi hanyalah seorang janda yang kesulitan hidup. Suaminya meninggal tiba-tiba, meninggalkan hutang yang menumpuk. Dalam keputusasaan, ia mencari pertolongan pada seorang dukun tua di luar kota. Dukun itu menawarkan jalan pintas, membangun kos-kosan di tanah keluarganya. Lalu perjanjian dengan penunggu lama di tempat itu. Sebagai imbalan, kos tersebut akan selalu penuh, uang akan selalu mengalir, dan keberuntungan tak akan pernah putus. Namun, syaratnya mengerikan setiap tahun. Satu nyawa harus diberikan sebagai tumbal, bukan nyawa sembarang orang, melainkan penghuni yang tidur di kamar tertentu. Kamar yang kini dikenal sebagai kamar 6. Korban pertama adalah seorang gadis perantauan bernama Ratna. Dia tinggal di kamar 6 saat kos baru dibuka. Bu Sumi, yang saat itu masih ragu, akhirnya menaruh racun dalam minuman Ratna di malam bulan purnama pertama. Ratna meninggal sendirian. Wajahnya membiru, tapi kematiannya tidak wajar. Roh Ratna menolak pergi. Dia tetap tinggal di kamar 6, menjadi penagih perjanjian antara Bu Sumi dan kekuatan gelap yang melindungi kos itu. Sejak saat itu, setiap tahun Ratna muncul untuk mengambil korban baru. Dia tidak hanya menjadi arwah penunggu, tapi juga penjaga kontrak. Kembali ke masa sekarang kini, arwah Ratna berdiri di jendela kamar 6, menatap gadis baru yang sedang dibawa Bu Sumi masuk ke halaman kos. Sari berdiri di sampingnya, pucat dan membisu, seperti bayangan yang menempel pada Ratna. Kita tunggu saja waktunya, bisik Ratna tanpa menoleh. Gadis baru itu terlihat sumringah, tak tahu bahwa lorong sunyi yang akan ia lewati malam nanti adalah awal dari mimpi buruknya malam pertama. Gadis baru pukul 2 dini hari. Gadis itu terbangun karena mendengar ketukan dari arah lemari. Tok, tok, tok. Ia bangkit perlahan, membuka pintu lemari. Dua wajah pucat menatapnya dari dalam. Ratna dan Sari. Senyum mereka lebar, terlalu lebar untuk manusia. Selamat datang di kamar 6. Kos itu tetap berdiri di ujung gang, selalu penuh, selalu terlihat damai. Tapi bagi yang tahu rahasianya, tempat itu bukan sekadar kos, melainkan rumah bagi jiwa-jiwa yang terjebak dalam perjanjian tanpa akhir. Dan setiap tahun, suara ketukan itu akan selalu kembali.